Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita pada hari ini semua hadir di tempat yang mulia, yang penuh berkah dengan kita adakan adanya kajian majelis. Dan pada kesempatan hari ini alhamdulillah Allah berikan kepada kita kesempatan tentunya, sehingganya bisa semua berkumpul dan untuk mengikuti kajian yang sudah rutin pada hari atau pada kesempatan yang tertentu dalam program yang diadakan oleh komunitas Peta Hidup dan Akhwat Bergerak. Ini kepada hadirin semua, mungkin belum tahu, ada yang belum tahu bahwa kajian ini insya Allah akan terus rutin dan sudah berjalan beberapa bulan, yang diselenggarakan program khusus untuk di kafe seperti tempat-tempat umum. Artinya bahwa tempat-tempat seperti ini pun bisa juga untuk diisi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik untuk kita bisa menimba ilmu, menimba kajian-kajian yang akan disampaikan atau diselenggarakan oleh Akhwat Bergerak maupun Peta Hidup. Terima kasih juga kepada pihak warung Tropis dan Stik tentunya telah menyiapkan dan memfasilitasi tempat hingga terselenggaranya acara pada hari ini. Dan Ustadz, mohon izin untuk menyampaikan sedikit dari mungkin tema pada hari ini. Bapak Ibu hadirin yang mulia dan berbahagia, saya ingin menyampaikan bahwasanya kita pada hari ini akan membahas tema yang mungkin memang sudah menjadi brandingnya pemateri kita pada narasumber kita pada hari ini, yaitu narasumber kita adalah Ustadz Muhammad Faizar, yang tentunya sudah kita kenal dan sama-sama kita ketahui beliau adalah pakar atau lebih sering membahas terkait dengan ruqyah. Dan kesempatan pada hari ini kita akan membahas tema yaitu tentang fitnah iblis di bulan suci Ramadan. Nah, pada tema tersebut tentunya ini menjadi pertanyaan, fitnah iblis yang mana gitu ya, mungkin, atau seperti apa yang menjadi fitnah. Soalnya kalau kita mengikuti biasanya godaan-godaan atau terbelenggunya setan di bulan Ramadan itu sudah ada disampaikan oleh Allah bahwasanya akan terbelenggu setan-setan. Namun ini akan Ustadz sampaikan terkait apa yang menjadi fitnah iblis di bulan suci ini. Kita akan sama-sama simak pemaparan beliau dalam beberapa waktu nanti, dan waktu kita di sini insya Allah ada mungkin sampai 5:30 ya Ustadz ya. Dan dilanjutkan dengan kepada hadirin semua untuk bisa menyampaikan pertanyaan terkait dengan tema kita hari ini atau yang lain boleh, sehingganya kita punya waktu untuk memahami lebih jauh lagi dari apa yang disampaikan materi oleh Ustadz Muhammad Faizar. Dan kepada Ustadz Muhammad Faizar, kepada kami persilahkan waktu dan tempat untuk menyampaikan materi pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Tema kajian kita pada sore hari ini mungkin agak mirip dengan pekan lalu ya, yang kita bahas di studio MFO tentang fitnah-fitnah iblis di bulan Ramadan.
Padahal ada hadis yang mengatakan idza jaa syahrul ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin. Kalau datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu jahanam neraka ditutup sama Allah, dan setan itu dibelenggu. Dalam riwayat lain dikatakan idza dakhala syahrul ramadan futihat abwabus sama wa ughliqat abwabu jahannam wa sufidatis syayatin. Ya, intinya sama. Kalau masuk bulan Ramadan, pintu-pintu langit dibuka, pintu jahanam ditutup, setan dibelenggu dengan rantai. Nah, namun kenapa kok kalau misal setan dibelenggu di bulan Ramadan masih banyak kemaksiatan, masih banyak yang belum mau puasa, ya, masih juga banyak yang tindakan-tindakan kriminal juga ada di bulan Ramadan. Bukankah setan itu dibelenggu? Nah, itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang serupa dengan ini. Yang perlu kita ketahui bahwa manusia bertindak jahat itu tidak selamanya karena bisikan setan. Bukankah Allah sudah menjelaskan di beberapa ayat dalam Al-Quran, ya, di mana ada di juz 14 itu ada dua tempat, baik di surat Al-Hijr maupun di dalam surat An-Nahl, ya, bahwa setan itu tidak memiliki kekuasaan sedikit pun bagi hamba Allah, kecuali orang-orang yang mengikutinya dari kalangan orang-orang yang sesat. Jadi orang jahat itu enggak semuanya karena setan. Setan itu juga enggak bisa mengendalikan orang tersebut layaknya manusia mengendalikan robot atau manusia yang menggiring hewan ternaknya. Mereka itu hanya bisa untuk memanggil-manggil manusia pada ranah-ranah kemaksiatan. Dan ini Allah jelaskan di juz 13 surat Ibrahim di ayat ke-23. Wa qala asyaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Berkatalah asyaiton, ini menggunakan ismul ma'rifah. Ada alif lam ta'rif di situ. Yang bermakna asyaiton di sini maksudnya adalah iblis. Iblis yang menjadi dedengkot seluruh setan yang ada di penjuru dunia ini berkata khotbah ketika Allah sudah menetapkan perkaranya di hari kiamat. Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, dan aku menjanjikan kepada kalian tapi aku menyelisihinya. Kemudian di situ dikatakan lagi, aku nggak bisa menguasai kalian, nggak punya sedikit pun kuasa atas diri kalian. Illa an da'autukum fastajabtum li, kecuali aku ini hanya bisa memanggil kalian dan kalian menyambut panggilanku. Jadi nggak ada istilahnya orang maksiat kemudian otaknya dikendalikan setan kayak Power Ranger mengendalikan Megazord, itu nggak bisa seperti itu. Ya. Jadi dia hanya menghiasi perkara-perkara yang batil sehingga seakan-akan itu indah. Kemaksiatan seakan-akan itu ketaatan. Dia hanya ngawe-ngawe, istilahnya orang Banyumas. Apa ngawe-ngawe? Melambai-lambai tangannya. Sini dekat sini. Ini ada makanan nih, siang hari batalin aja puasanya. Allah kan maha pemurah, umurmu kan masih panjang, ternyata habis makan mati, kesel. Ngiming-ngimingi ya Pak. Jadi dia hanya ngiming-ngimingi saja, ya, hanya bisik-bisikan. Mereka bisa membisikkan was-was. Jadi ketika bulan Ramadan manusia berpuasa, iblis dan para pengikut-pengikut pembesar-pembesarnya ini dirantai. Mereka sudah menanamkan bibit-bibit sifat setan selama 11 bulan sebelum Ramadan. 11 bulan mereka nabung dulu itu, ditanami dulu di hatinya anak cucu Adam sifat rakus, sifat dengki, sifat sombong, sifat ujub, perilaku-perilaku kriminal, kecenderungan pada kemaksiatan sudah ditanam 11 bulan sebelum Ramadan. Pas bulan Ramadan mereka dikerangkeng, di penjara, diikat sama Allah. Manusia secara otomatis melakukan kemaksiatan karena sudah tertanam sifat-sifat setan di aliran darahnya.
Manusia punya potensi baik, punya potensi jahat juga. Ya. Potensi baik, setiap manusia dilahirkan dalam keadaan menetapi iman, menetapi tauhid. Potensi jahat semua orang punya, karena punya ego, punya hawa nafsu, punya pikiran yang picik, sehingga tanpa setan itu bekerja pun terkadang ya manusia-manusia secara otomatis melakukan kemaksiatan-kemaksiatannya sendiri-sendiri. Nah, di sini ada beberapa penjelasan para ulama terkait makna diikatnya para setan di bulan Ramadan. Saya ambil ini di dalam syarahnya Sahih Bukhari yang fenomenal, karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Judul kitabnya Fathul Bari. Di situ beliau menjelaskan dari beberapa pendapat ulama yang kuat. Pertama, Al-Halimi mengatakan bahwa yang dimaksud dibelenggunya setan di bulan Ramadan adalah para setan-setan yang mencuri dengar di langit. Dan itu khusus di malam-malam bulan Ramadan. Ini pendapatnya Al-Halimi. Karena di malam bulan Ramadan Al-Quran intens sekali diturunkan sama Allah. Makanya ada yang namanya malam nuzulul Quran. Nuzul Quran ada di bulan lain nggak selain Ramadan? Nggak ada. Memang di bulan Ramadan. Ya karena memang Allah firmankan sendiri, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk, penjelas, ya, dan juga pembeda antara yang hak dan batil. Kemudian lebih rinci lagi Allah firmankan dalam surat Dukhan, Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundhirin fiha yufraqu kullu min amrin hakim. Ya. Hamim, demi kitab yang sangat nyata. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh keberkahan. Malam penuh berkah ini ya bulan Ramadan. Jadi di malam-malam bulan Ramadan itu iblis-iblis ini diikat, ya. Nah, itu menurut Al-Halimi. Sehingga ketika bulan Ramadan para tukang ramal tutup pray, karena setan-setan yang biasa mereka peralat untuk mendengarkan berita-berita yang ada di langit dikerangkeng. Bisa bertugas ya tadi. Ya. Al-Iyad mengatakan juga demikian. Ada dua makna, bisa makna secara hakiki, bisa makna secara maknawi. Yang hakiki memang benar-benar iblis itu dikerangkeng alias di penjara. Adapun yang secara maknawi ini hanya kiasan saja menurut ayat, karena di bulan Ramadan manusia-manusia yang muslim khususnya mereka menahan dirinya dari hawa nafsu, dari makan, dari minum, dari syahwat, dari berkata kotor dan seterusnya. Sehingga kesempatan setan itu menjadi terikat. Paham ya? Jadi terikat karena terbatas. Mau goda manusia, manusianya ingat, oh iya aku lagi puasa. Wah. Mau goda manusia untuk makan yang nggak benar, manusia ingat, oh iya lagi puasa. Ya, itu pendapatnya Fudail bin Iyad. Kemudian yang ketiga, pendapat dari Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Nah, kalau Imam Qurtubi menegaskan bahwa yang dimaksud ini maknanya secara hakiki. Secara hakikat memang setan-setan bulan Ramadan dibelenggu. Tapi hanya mereka-mereka yang gede-gede, yang sakti-sakti. Adapun yang krocok-kroconya tidak dibelenggu. Buktinya ada di Sahih Bukhari ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga gudang zakat. Ya, di bulan Ramadan waktu itu, jaganya di malam bulan Ramadan. Tapi tiba-tiba terlihat ada sesosok anak yang
yang beranjak remaja, dia nggak terlalu dewasa juga nggak terlalu kecil. Dia ngambilin itu kurma-kurma dari gudang penyimpanan zakat. Singkat cerita, 3 hari itu dia berturut-turut ketemu ini, ditangkap sama Abu Hurairah, dikatakan, kamu tak bawa ke Rasulullah, berani-beraninya nyuri barang zakat. Janganlah, aku punya keluarga yang harus dinafkahi, tolong dilepaskan. Akhirnya Abu Hurairah orangnya hatinya lembut sekali, dilepaskan nama beliau. Hari kedua datang lagi, hari ketiga, nah ini sudah benar-benar mau diseret ke Rasulullah. Tawanannya dia bilang, aku akan mengajarkan suatu bacaan yang kalau kamu baca kamu akan terhindar dari gangguanku dan kaumku. Jadi si tawanan ini nggak terus terang bahwa dirinya itu setan. Nah, dia cuma mengajarkan kalimat ayat kursi. Kalau kamu baca itu ketika hendak tidur, maka semalaman itu Allah jaga kamu dari gangguan jin dan yang semisalnya. Dikonfirmasi ke Rasulullah. Rasulullah nanya, ma fa'ala asirukal barihah, apa yang dikerjakan tawananmu semalam? Dia mengajarkan aku suatu kalimat ya Rasul, yang katanya kalau kalimat ini dibaca maka aku akan terhindar dari gangguannya dan kaumnya. Apa kalimat itu? Ayat kursi. Kata Rasulullah, shadaqaka wa huwa kadzub. Kali itu dia berkata jujur kepadamu, tapi ingat dia kadzub. Kadzub ini sangat mendusta. Terus ditanya lagi sama Rasulullah, apakah engkau tahu siapa yang mengajakmu berbicara selama 3 hari berturut-turut itu, wahai Abu Hurairah? Tidak, wahai Rasul, itu adalah setan. Nah, dari dalil ini menunjukkan setan-setan yang nggak ada kerjaan kayak gitu, ya, yang fitnahnya tidak besar, tetap dibiarkan berkeliaran. Hanya setan-setan sekelas iblis, afarid, dan mardatus syayatin atau mardatul jin, itulah yang ditangkap dan dikerangkeng di bulan Ramadan. Maka tidak heran ya, kenapa kok ada yang misal kena keluhan gangguan jin di bulan Ramadan kok masih ada keluhannya, malah kadang-kadang kesurupan di bulan Ramadan. Ya berarti ya jenengan cuma diganggu sama kroco-kroconya jin, kok mau selama ini ditakut-takuti sama mereka? Bisa dipahami? Ya, bagi orang-orang yang kok gangguan jinnya parah sekali, kok Ramadan masih kesurupan, nah berarti itu jinnya jin kroco. Kenapa kok kroco? Ya kalau dia jin kuat pasti akan ketangkep basah sama patrolinya para malaikat. Bukan Satpol PP ya, patrolinya malaikat. Diciduk. Kalau memang kuat-kuat, buktinya lemah, akhirnya nggak diciduk. Ya. Jadi itu. Dan fitnah-fitnah iblis yang ditebarkan selama 11 bulan sebelum Ramadan itu ya tentu banyak sekali. Dari segala hal yang berbau subhat, kemudian juga berbau syahwat, ya, yang akhirnya ketika bulan Ramadan hal itu dimunculkan. Ya. Bulan Ramadan ini bulan sakral bagi kita kaum muslimin. Maka sudah sepantasnya kita memuliakan bulan ini dan menghormati kemuliaannya. Jadi ketika ada himbauan, hormatilah orang berpuasa. Kita orang puasa dari kecil nggak butuh dihormati. Jenengan makan es depan kita, ya kita nggak ngiler sama sekali. Ada yang ngiler, kemudian pengen batalin puasanya gara-gara lihat orang minum es di depannya. Insya Allah nggak ada lah bagi kita yang benar-benar beriman. Kita nggak butuh dihormati, kita cuma butuh hormati bulan Ramadannya. Jangan dibalik-balik. Kita negara yang plural, ngerti, nggak usah diomong juga kita tahu. Kita penuh kebinekaan. Tapi please, ya, kenapa kok? Misal di Bali ada Hari Raya Nyepi. Banyak orang yang mau menghormati kemuliaan hari itu bagi saudara sebangsa kita yang beragama Hindu. Kenapa di bulan Ramadan yang mayoritas kita di Indonesia beragama Islam justru malah tidak mau menghormatin? Ya. Apalagi yang Islam malah bijaksana injak sini, malah justru malah mendukung pemikiran itu. Ya. Silakan buka, tapi menjelang asar, ya, untuk persiapan buka puasa, atau ketika nanti banyak orang-orang mudik yang memang
banyak yang safar mendapatkan rukhsah untuk tidak puasa. Tapi di awal-awal, pertengahan kalau bisa ya dijagalah untuk kesakralan bulan Ramadan ini. Jadi kalau fitnah-fitnah setan di bulan Ramadan justru malah bukan setan jin, setan manusia. Ya, siang bolong, mempengaruhi temennya, ngesas, ngerokok bareng, ngopi bareng. Karena setan itu nggak cuma jin. Setan itu nama sifat. Sifat ya. Nah, setan itu nama sifat. Asyaiton berasal dari kata syaitona, artinya ba'uda, yang artinya adalah jauh. Jauh dari rahmat Allah, jauh dari kebaikan, jauh dari sifat ketaatan. Nah, siapapun yang punya karakter kayak gitu ya disebutnya syaiton. Jadi bukan hanya jin. Cuma dalam Al-Quran kata syaiton ini lebih dinisbatkan kepada jin-jin yang fasik, karena memang mayoritas jin fasik itu ya merugikan sekali. Tapi manusia ada nggak disebutkan setan dalam Quran? Ada. Ya contohnya di awal-awal juz 8 surat Al-An'am. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan musuh-musuh kalangan nabi dan rasul setan-setan kalangan jin dan manusia. Mereka saling membisikkan satu sama lain bisikan-bisikan yang menipu, yang indah tapi menipu. Perkataan yang indah tapi menipu. Berarti itu belum yang tergolong terikat itu jenis manusia. Kalau manusia enggak. Yang setan di sini adalah setan-setan jenis jin yang diikat selama bulan Ramadan. Kalau manusia enggak, ini buktinya. Oh, sini enggak ada setannya. Di luaran sana buktinya banyak setan-setan bergentayangan. Jadi setan-setan manusia itu justru malah lebih membahayakan daripada setan jin. Ya. Kalau setan jin kan mereka mempengaruhi dari bisikan-bisikan yang itu lembut masuk ke dalam relung dada manusia, relung jantungnya manusia. Tapi kalau setan manusia benar-benar bisa mempengaruhi otak, pola pikir, dan mempengaruhi mental dari siapa yang dibisikannya. Makanya surat An-Nas ini kan meminta perlindungan min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi bukan bisikan dari jin dan juga manusia. Karena bisikan setan manusia itu justru jauh lebih menjerumuskan daripada bisikannya jin. Masya Allah, iya. Jadi perlu kita harus protek banget, harus paham dulu ya bagaimana bisa mengantisipasi gangguan-gangguan setan ini. Sifat setan memang hanya setan adalah sifat dari gangguan, bentuknya entah itu berupa jin maupun bentuk dari teman-teman kita sendiri di sekitar kita ini. Ya, Tad. Lalu dari hal seperti ini, Tad, berarti kita punya kiat-kiat tertentu tentunya. Mungkin ada beberapa waktu dari waktu penjelasan ini, kiat-kiat mungkin antisipasi dari bisikan-bisikan setan ini tadi. Ya, antisipasi supaya setan itu bisikannya lepas ya. Ada beberapa asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang setan itu kan disebutnya khannas karena suka menyelinap dan bersembunyi. Nah, mereka bersembunyi ketika manusia sedang zikir sama Allah dan menampakkan dirinya dalam hati, kemudian dengan bisikan-bisikannya tatkala manusia sedang lalai. Maka supaya kita tidak terpengaruh bisikan-bisikan itu, solusi Qur'aninya adalah dengan rajin berzikir kepada Allah dan membiasakan lisan kita ini basah dengan zikir. Mau itu bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, subhanallahi wa bihamdi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Atau mungkin mau sholawat, mau istighfar, silakan. Yang penting usahakan paksa diri kita untuk selalu berzikir kepada Allah.
Misal kita mau target nih sehari kita harus berzikir sebanyak 100 kali misalnya atau 1000 kali. Boleh aja ditarget, bukan bid'ah. Ya, target tapi bukan dengan target bilangan seperti misal 1000 kali supaya bisa kebal bacok. Nah, itu yang nggak benar. Bisa ketempelan. Memaksakan diri gitu ya. Iya, itu hanya untuk ngedrill istilahnya apa sih ya? Melatih diri untuk punya kebiasaan berzikir. Semacam riadoh gitu mungkin atau gimana? Ya, latihan ya. Kalau bahasa Arabnya mujahadah tapi bukan mujahadah dalam artian sebuah ritual tersendiri ya. Mujahadah kan artinya bersungguh-sungguh ya. Bersungguh-sungguh untuk membiasakan diri dalam beribadah. Jadi seperti itu. Ya, supaya setan ini bisikannya melemah. Iya, artinya kita bisa lihat ya, mohon maaf. Adakah kita pernah enggak atau mungkin ada enggak di antara teman-teman yang ada di sini ngelihat seorang kiai yang linglung di umur sepuhnya? Ada enggak? Kiai yang benar-benar mengamalkan ilmunya, ahli zikir, ahli Quran, linglung di usia sepuhnya. Ada enggak? Ada kayaknya. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Oh, ada. Sampai Mbah Maimun Zubair rahimahullah yang baru meninggal beberapa tahun yang lalu. Oh, iya, di Makkah. Umur beliau berapa ya? 90 tahun masih ngaji fikih. Itu bahasan berat loh. Masih belajar kan? Fathul Wahab, Fathul Mu'in dan lain-lainnya. Ngajar, bukan belajarnya, ngajar mengajarkan loh. Enggak linglung. Masih hafal dalil-dalil. Masih ngajar tafsir. Kenapa kok akal mereka dijaga di umur sepuhnya? Karena mereka selalu menjaga hubungan batinnya dengan Allah. Selalu menjaga Al-Quran di dalam sanubarinya, untuk selalu diulang, dibaca, zikir selalu disampaikan di setiap kesehariannya. Karena mereka menjaga asma Allah di dalam hatinya, Allah pun menjaga akalnya di umur sepuhnya sehingga tidak linglung. Maka bagi teman-teman ini yang masih muda-muda, kita yang masih muda-muda ini, kalau kepengen kita dijaga baik kesehatannya, akal kita, jiwa kita sampai usia sepuh kita nanti, moga kita diberi umur panjang semua ya, amin. Maka jaga dengan cara berzikir sama Allah dalam bentuk apapun. Zikir sunnah yang dikhususkan, zikir yang disunnahkan Nabi SAW. Keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Iya. Ya, mau makan baca Bismillah. Dan zikir mutlak berarti zikir yang enggak terbatas pada zaman tertentu, pada tempat tertentu. Ya baca apapun, subhanallah wa bihamdi. Karena kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari, siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi huttat anhu khotoyah, akan dihapuskan dosa-dosanya walau sebanyak buih yang ada di lautan. Buih itu umruk ya, busa yang ada di lautan loh. Jangan pernah nyuci pakai rinso ya, mesti pernah lihat umruk-umruknya kan, bisa ngitung nggak yang di pakaian jenengan? Nggak bisa, apalagi ini umruk yang ada di samudra, berarti kan lebih banyak lagi. Siapa yang dosanya sebanyak itu dihapus sama Allah kalau baca subhanallah wa bihamdi 100 kali pagi, 100 kali petang. Ini hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari ya. Demikian juga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, baca 100 kali. Kata Rasulullah, ditambah dia itu bagaikan memerdekakan 10 orang budak, ditambah 100 kebaikan, dihapuskan 100 keburukan, dijaga dari setan seharian itu. Dan tidak ada orang yang lebih mulia di hari itu kecuali orang yang amalan yang serupanya lebih banyak daripada dirinya. Jadi minimalnya 100 kali dalam sehari. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dan banyak lagi zikir-zikir yang semacam itu. Masya Allah, itulah Bapak Ibu hadirin sekalian, ini salah satu kiat upaya yang benar-benar harus kita amalkan. Karena dengan kita selalu mengingat Allah, berzikir, menjalankan syariat-syariat sunnah Rasul dalam setiap langkah ibadah-ibadah kita, mulai dari keluar rumah, kemudian mau bekerja, kemudian juga mengantar anak sekolah dan lain sebagainya, selalu diawali dengan membaca basmalah atau dengan bacaan doa-doa, ataupun sambil dalam perjalanan bisa kita lakukan dengan zikir. Dan zikir itu bisa, tadi Ustadz bilang, Ustadz katakan ayo kita lebih semangati lagi, karena itu bisa menghujam lagi ke
diri kita, ke jiwa kita untuk menjadi benteng diri, membentengkan diri daripada godaan-godaan atau bisikan-bisikan setan yang menyeret kita kepada hal-hal yang tidak manfaat ataupun bahkan maksiat. Dan kepada hadirin sekalian, ini Bapak Ibu yang sudah hadir, waktu kita saat ini sudah 5:30. Waktu kita masih ada kurang lebih 15 menit. Kepada hadirin sekalian di sini kami persilahkan, kami berikan waktu untuk tanya jawab. Jadi mohon kepada siapa yang di sini untuk lebih dahulu mau bertanya, dan kita pada kesempatan ini adalah sesi tanya jawab saja. Begitu ya Tat ya? Ya. Oke. Silakan, ada dari ibu ataupun ini mas-mas, mbak-mbak, pertanyaan terkait apa saja deh, kalau mungkin temanya enggak ada. Ya, mungkin minta tolong mic-nya. Ya. Ini. Oh ya. Bismillah. Izin bertanya Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang orang yang berpuasa tetapi berkhulwat atau berpacaran? Itu saja Ustaz. Syukran. Ya, kayaknya pertanyaannya sama terus. Ya, sesuai dengan tujuan dari saum puasa, kita bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tapi juga menjaga diri kita dari perkara-perkara yang sifatnya maksiat dan juga perkara-perkara yang diharamkan sama Allah Ta'ala, termasuk yang ditanyakan sama Mas Dafa tadi, berkhulwat itu kan perkara yang haram ya. Maka hal tersebut bukan berarti menjadikan puasanya tidak sah. Puasanya tetap sah, tapi terkurangi banyak, kan eman-eman ya, selagi dia masih menjaga batasan-batasan ya, maksudnya hal-hal yang tidak menjadikan puasanya batal, seperti makan, minum, atau keluar sesuatu dari tubuhnya. Apa maksud saya? Air yang terpancar dengan disengajakan maksudnya. Maka hal tersebut ya, kalau itu semua tidak ada, puasanya sah, tapi terkurangi banyak jadinya pahalanya. Seperti yang disabdakan Nabi SAW, betapa banyak orang yang menahan lapar dan minumnya, tapi Allah nggak butuh amalannya itu. Kenapa? Karena dia nggak menjaga diri dari perbuatan kotor, baik itu ucapan yang kotor, melihat hal-hal yang buruk, apalagi berkhulwat yang jelas-jelas itu ya tidak menjaga batasan-batasan zina yang ada di dalam tubuh kita. Kata Rasul, setiap bagian di tubuh kita ini kan ada bagian zinanya. Mata punya bagian zinanya, lisan punya bagian zinanya, tangan punya bagian zinanya, telinga pun punya bagian zinanya. Zina mata dengan memandang, zina lisan dengan berucap, zina hidung dengan mencium, mengendus, zina telinga dengan mendengarkan perkataan-perkataan yang mengandung birahi. Tangan juga demikian, dan seterusnya. Nah, bulan Ramadan, bulan di mana kita disuruh menjaga itu semua, tapi kok terlanggar, maka jangan-jangan malah jadi sia-sia puasanya. Walaupun secara kacamata syariat, kalau dia nggak melakukan yang dibatalkan itu tetap sah secara syariat, namun dari segi yang lebih jauh lagi bisa jadi hal tersebut jadi sia-sia ya, dikurangi banyak, kan malah eman-eman banget. Yang harusnya kita sekarang menuai banyak pahala, gara-gara nggak bisa menjaga dari perkara-perkara yang Allah haramkan, maka pahala puasanya berkurangi banyak. Begitu ya, wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz yang memberikan waktu untuk bertanya.
dulu tuh saya sebenarnya bingung ya Pak, kalau semisal almarhumah ibu saya itu kadang terlintas di mimpi saya, terus di mimpi bapak saya gitu. Itu apakah emang benar-benar almarhumah ibu saya? Soalnya kalau semisal bapak saya sebenarnya mau menikah lagi gitu ya. Nah dulu itu almarhum ibu saya itu memberikan pesan biar anaknya dulu yang menikah bisa. Nah itu kadang sudah diganggu Pak Ustaz. Jadi itu yang jadi pertanyaan saya sebenarnya. Oke, terima kasih. Kalau merecoki perkara urusan manusia itu bisa jadi jin, ya itu bisa jadi jin. Apalagi bapak mau menikah lagi, silahkan, jangan dilarang-larang, kasihan bapaknya, ya kan? Nanti kalau jenengan udah nikah udah tua merasakan, ya. Sebagai wujud baktinya jenengan ke bapak, jangan larang untuk nikah lagi, ya. Jadi kalau sampai ada larangan-larangan kayak gitu, larangan untuk menjaga bapak dari fitnah-fitnah syahwat, ya, bapak mau nikah kok malah istilahnya dilarang-larang, itu jin, itu setan. Tapi kok kalau misal ibu memberitakan berita-berita gembira misalnya, atau ibu punya wasiat nih, aku dulu punya utang tolong saurin dong ke si fulanah, itu insya Allah ibu dan jenengan memang betul-betul rohnya beliau. Coba buka Qur'annya di juz 23 di juz 24 surat Zumar ayat 42. Ada aplikasi Quran. Di situ nanti jenengan bisa temukan apa yang saya maksud. Karena Allah Ta'ala di situ menceritakan tentang biar ruh dari orang yang masih hidup maupun orang yang sudah meninggal. Mereka bisa saling bertemu di alam mimpi. Tapi ini khusus untuk orang-orang yang dapat nikmat kubur. Kalau yang nggak dapat nikmat kubur ya jangan harap. Mereka di penjara di alam barzakh. Ya. Yang dapat nikmat kubur apalagi orang-orang mati syahid, ya, itu Allah berikan kebebasan untuk masuk ke alam mimpi para ahli waris, ya, para anak-anak, ya, atau orang-orang yang pernah dekat sama dirinya semasa hidupnya. Dan ya, apakah itu bisa sering-sering? Wallahu a'lam bishawab. Kita dapat nikmat kubur dulu kelak jadi tahu, ya. Sering apa cuma beberapa waktu saja, karena mereka sudah tersibukkan dengan urusan mereka sendiri di alam barzakh. Kalau dapat nikmat kubur mereka sibuk dengan nikmatnya, enak banget. Naudzubillah yang kedua, ya, kalau misal dapat siksa ya mereka nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya, maka moga-moga itu benar-benar ibu jenengan, ya, yang pertanda semoga ibu dapat kelapangan kubur, nikmat kubur, dan nanti di surganya Allah dipertemukan dengan putra-putranya dan juga suaminya. Kalau laki-laki ditinggal meninggal istrinya nikah lagi, di surga masih bisa bersama dengan istrinya dan istri yang kedua. Tapi kalau wanita ditinggal mati suaminya, dia nikah lagi, ya dia bersama suami yang terakhir. Ya kan hadisnya jelas itu. Iya. Jadi kalau mau nikah lagi berarti yang terakhir itulah yang nanti membersamai dia di surga. Kalau laki-laki, wow, ya kan udah cerai, bukan punyanya. Jangankan ditinggal meninggal istrinya, enggak nikah pun kita tetap dapat 72 istri. Tinggal meninggal perempuan ditinggal meninggal suaminya, terus menikah lagi, terus bercerai, dan dia sampai meninggal tidak menikah lagi, bersama siapa dia? Kalau cerai, Kan dia bukan milik siapa-siapa, ya kelak akan Allah nikahkan dengan siapa nggak tahu. oh ya begitu. Mungkin sama yang jomblo belum sempat nikah. Bisa jadi. Tapi jelas nikmat surga itu kita nggak bisa gambarkan dengan, ya, dengan apa akal pikiran kita. Yang perempuan pun tetap dapat kenikmatan itu. Apakah ada kenikmatan bidadara untuk wanita? Ya ada saja. Tapi karena orientasi wanita adalah kemegahan dan juga perhiasan, Allah polkan kenikmatannya untuk wanita-wanita penghuni surga dengan seperti itu.
dengan perhiasan, dengan istana yang luasnya itu satu istananya ada beribu-ribu kamar. Yang nikmat surga yang paling kecil kata Rasulullah itu sebesar-besarnya nikmat di dunia. Layaknya kita menguasai dunia dan isinya. Itu yang paling kecil untuk orang yang dapat kapling di pinggiran surga. Apalagi yang ada di tengah-tengah, apalagi yang ada di atas. Semoga kita yang di atas ya, amin. Ya kita berdoa setinggi-tingginya harapan kan. Begitu kan Allah. Monggo dari yang lain nih. Baru ikhwannya yang bertanya. Oh masih ikhwan lagi? Ya silakan. Kepada Ahwat, ayo ada yang mau bertanya, kita masih ada waktu beberapa menit lagi untuk ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya Ustaz, ibu saya kan sakit sudah 4 tahunan. Dia lumpuh berbaring dan sudah tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Sampai sempat ibu itu kayak udah rasanya pengen meninggal saja gitu, karena ya sangat tersiksa dan apa ya Ustadz, merepotkan sekali gitu. Itu bagaimana ya caranya kita menguatkan ibu, atau apa perlu diruqyah gitu ya Ustadz? Gitu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang repot, Bu? Ibu merasa merepotkan sekali gitu. Oh. Ya. Dalam kondisi yang terburuk seperti itu, para lansia butuh dukungan yang kuat dari para anak-anaknya dan cucu-cucunya. Maka seberapapun besar rasanya ibu itu merepotkan, ya, tunjukkan bahwa dari putra-putrinya itu sama sekali tidak ada yang kerepotan dan dengan sangat senang hati bisa berbakti dengan ibundanya. Dan soal urusan meruqyah, cari cucu yang paling disayangi. Itu yang suruh meruqyah, jangan panggil orang. Karena justru lebih bermakna dan lebih meresap di hati mbah ya atau ibunya ibu. Ketika beliau itu didoakan dengan sangat serius oleh putra-putrinya atau oleh cucu yang paling disayang, yang paling dekat hubungan batinnya dengan beliau. Sambil terus dimotivasi, diajak jalan-jalan, ya. Dan jangan pernah menunjukkan rasa wajah lelah, jangan pernah menunjukkan wajah lelah di hadapan orang tua jenengan. Itu menjadi tiket surga untuk jenengan dan saudara-saudari yang ikut merawat ibunda yang masih ada. Wallahu a'lam bishawab. Yang sisi sebelah kanan mungkin atau sebelah kiri dari Anda nih yang hadirin semua, mungkin ada yang mau bertanya ya? Kalau tidak ada, maka kajian kita pada sore hari ini kita tutup. Oh ya silakan. Mungkin sedikit aja Mas, karena waktu kita juga sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya gini. Di kalangan orang di kampung-kampung ya, saya nggak mau nyebut organisasi apa ya, apa namanya, pemahaman apa itu, kalau sholat Idul Fitri jatuh di hari Jumat, sebagian kalangan itu tidak mau melaksanakan sholat Jumat. Ya memang. Nah, itu
yang benar seperti apa? Apakah kita tetap melaksanakan sholat Jumat atau itu memang mewakili sholat Jumat di hari itu? Dua-duanya benar. Mau sholat Jumat lagi jadi sunnah muakkadah, ya, enggak, sholat Jumat pun enggak masalah karena sudah diwakili dengan sholat Id. Kenapa kalau ada sholat Jumat? Karena hari Jumat adalah hari rayanya orang Islam, ya, hari yang spesial. Maka para ulama-ulama itu mengatakan ketika hari raya bertepatan dengan hari Jumat, misal Idul Fitri atau Idul Adha, kemudian kita telah melaksanakan sholat Id di pagi harinya, maka siang harinya ada dua opsi, mau sholat Jumat silahkan, enggak juga tidak masalah. Ya. Iya. Kalau saya biasanya kalau lagi nggak capek ya sholat, enggak ya enggak. Ya karena memang itu benar dua-duanya. Ya. Begitu. Ya, terima kasih kepada semua yang hadir di sini sudah antusias mau bertanya, dan terima kasih juga kepada Ustadz Muhammad Faizar pada hari juga telah memberikan tausiahnya, juga materi-materi yang pada hari ini kita sudah sama-sama ikuti dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan pada hadirin semua. Dan apa yang kita dapatkan pada hari ini, insya Allah dari catatan saya, bahwa kita harus paham dulu bahwasanya di bulan suci Ramadan secara hakikatnya iblis atau setan dibelenggu, tapi yang dibelenggu adalah setan-setan tertentu atau jin-jin tertentu yang sudah ahlinya atau pakarnya, lalu yang lain masih dibiarkan. Juga secara makna atau secara jelas disampaikan tadi bahwasanya kita semua atau manusia kebanyakan sudah mengendalikan dirinya dengan berpuasa, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setan-setan merasa terbelenggu, tak bisa apa-apa untuk menggoda manusia. Lalu kiat-kiat yang paling utama dari terbebasnya atau jangan sampai tidak bisa tergoda oleh setan adalah dengan berzikir. Apapun zikir yang kita bisa lakukan, mulai dengan melakukan syariat sunnah, zikir-zikir melalui yang kita benar-benar kita menjadikan, sehingga dengan begitu kita semua terlindung dari godaan setan dan bisa